Realme 6 suksesor dari versi sebelumnya Realme 5 yang ngasih fitur jauh lebih baik, tapi di harga yang lebih mahal juga. Apakah worth it untuk dibeli atau upgrade dari versi sebelumnya? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue teman dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Realme 6. As always, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli Realme 6 di harga 3,4 juta yang varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB, dan kalau misal tambah 400.000 jadi 3,8 juta kalian dapat yang varian RAM-nya 8GB. Itu udah support triple slot, jadi 2 SIM dan 1 microSD. Nah, terus untuk speknya sendiri dia pakai MediaTek Helio G90T dan fabrikasi sebesar 12 nanometer, layar 6,5 inci Full HD IPS LCD display dan PPS sebesar 405, sudah 90 Hz refresh rate-nya, mantap banget, dan juga pakai 120 Hz touch sensing, jadi udah sangat responsif, sudah pakai USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh yang sudah support fast charging sampai 30 watt. Next, mari kita bahas di desain dan displaynya sendiri. Jadi ini tuh si bodi belakangnya sama frame-nya tuh full semua masih terbuat dari plastik, belum dari kaca, nggak kayak versi mahalnya Realme 6 Pro yang belakangnya udah terbuat dari kaca. Di Realme 6 masih terbuat dari full plastik, tapi bukan berarti ini build quality-nya jelek. Ini menurut gue masih kerasa solid banget, nggak kerasa kayak HP murah. Form factor-nya juga ini menurut gue 6,5 inci tapi full screen, jadi walaupun kedengeran kayak layarnya tuh besar, tapi dia itu form factor HP-nya nggak kerasa gede banget. Nggak segede 11 Pro Max yang pastinya. Menurut gue ini sweet spot. Nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Nah, terus untuk fingerprint, dia itu sedikit berbeda. Biasanya kan ditaruh di belakang, tapi sekarang dia itu nyatu sama power button. Dan gue bisa bilang ini penempatan yang bagus banget, gue sangat suka. Dan kecepatannya ini sangat cepat, dan juga sangat akurat. Ini nggak kalah sama HP-HP flagship yang pakai fingerprint masih tradisional juga. Kecepatannya tuh ini hampir instan, mantap banget. Sama juga ceritanya dengan si Face ID-nya. Ini tuh sangat cepat dan sangat akurat, tapi seperti biasa gue nggak ada komen pakai Face ID karena nggak bakal seaman kalau misal pakai fingerprint sensor. Jadi ya, mending stick ke fingerprint sensor aja. Terus mari kita bahas si layarnya sendiri. Jadi itu layarnya udah 90 Hz, yang artinya ini overall experience emang kerasa super smooth dan snappy banget. Terus untuk si kualitas layarnya sendiri, ini untuk kelas LCD menurut gue udah bagus banget. Ya, yang pastinya nggak sebagus AMOLED, tapi untuk LCD udah cukup bagus. Dia punya warna yang punchy, detail yang sharp, dan juga kontras yang cukup bagus. Terus juga ini brightness-nya bisa sampai 480 nits, yang artinya apa? Artinya pemakaian di bawah sinar matahari atau pemakaian outdoor ini nggak ada masalah sama sekali, masih usable. Dan good news juga, ini si Realme 6 tuh nggak ada touch delay sama sekali. Gue tes buat scrolling aplikasi secepat mungkin, dan juga gue tes buat ngetik keyboard. Ini nggak kerasa ada touch delay sama sekali, sangat responsif. Ini menurut gue salah satu hal yang penting banget karena di versi-versi sebelumnya kayak Realme 5, Realme 3, atau Realme 2, semua HP tersebut ada masalah di touch responsivity-nya, dan untungnya di Realme 6 ini nggak ada masalah tersebut. Ya mungkin ini berkat si layar 90 Hz-nya. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Nah, ini nggak tahu kenapa suaranya tuh menurut gue kurang bagus. Ini nggak tahu apakah unit gue yang bermasalah atau emang semua suara audio jacknya tuh kayak gini semua. Tapi ini menurut gue suaranya kurang bagus. Vokalnya kerasa basah dan sedikit cempreng. Terus soundstage-nya juga ini nggak tahu kenapa kerasa narrow banget atau sempit. Dan overall tuh ini suaranya tuh kayak ngedengerin lagu di terowongan. Jadi kayak ada gema-gemanya gitu for some reason. Aneh banget. Gue padahal udah tes pakai beberapa headphone, lebih dari 2 yang pastinya, 3 jenis headphone. Dan itu tiga-tiganya tuh punya suara yang sama. Pasti ada aja kayak suara kalau lagi di terowongan, gak tau kenapa. Menurut gue sayang banget karena itu volumenya bisa keras banget dan juga bassnya sebenarnya lumayan oke. Jadi ya, mudah-mudahan ini cuma masalah di unit gue aja. Bukan emang gitu suaranya. Tapi untungnya walaupun audio quality headphone jack-nya inferior banget, tapi ini kualitas speakernya walaupun hanya mono, udah sangat bagus. Di kelas mono ya pastinya. Dibanding versi-versi sebelumnya kayak Realme 5, 3, atau 2, overall suara di Realme 6 ini kerasa bagus banget. Vokal kerasa jernih dan bulat, suara instrumen kedengaran detail dan cukup luas, dan juga ini volumenya bisa keras banget dengan minimal distorsi. Jadi ya, untuk speaker testnya, gue nggak bakal tes pakai full volume, karena menurut gue di volume 75% aja ini udah keras banget suaranya. So ya, ini dia sampel speaker testnya. Check it out guys.
Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke salah satu biggest upgrade dari Realme 5 ke Realme 6, yaitu dari faktor kameranya. Sekarang dia masih pakai quad kamera sama kayak Realme 5, tapi sekarang si main kamera itu di-upgrade banget dari 12 megapiksel jadi 64 megapiksel dengan f1.8. Kamera keduanya ultra wide sebesar 8 megapiksel dengan f2.3. Kamera ketiganya macro kamera sebesar 2 megapiksel dengan f2.4. Dan kamera terakhir yang keempat itu black and white depth sensor kamera dengan megapiksel sebesar 2 megapiksel dengan f2.4. Terus kalau misalnya kita ke depan, di sini punch hole selfie kameranya punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan menurut gue ini salah satu strong point dari Realme 6, yaitu dari si main kameranya sendiri. Ini tuh kualitasnya kelihatan banget jauh lebih baik dan jauh lebih bagus dibanding versi-versi sebelumnya. Terutama dari faktor detail yang pastinya. Ini tuh detailnya super sharp, walaupun di zoom juga ini masih kerasa sharp dan bagus banget. Punya dynamic range yang bagus, dan juga warna yang natural. Jujur ini gue impress banget sama kualitas kameranya. Emang sekarang HP di harga 3 juta tuh kualitas kameranya udah bagus banget. Menurut gue bisa nyaingin HP-HP flagship sekalipun. Untuk foto ya, kalau untuk video masih jauh lah jalannya, HP-HP mid-range. Tapi selanjutnya untuk foto ultrawide-nya, ini on paper gak beda jauh sama Realme 5 speknya, tapi gue bisa bilang ada sedikit upgrade, terutama dari si warnanya. Sekarang tuh warnanya sedikit lebih natural dan juga dynamic range-nya sedikit lebih bagus. Tapi sayangnya detailnya tuh masih kurang bagusnya pastinya karena hanya 8 megapiksel. Dan yang terakhir untuk si makro kameranya, ini juga menurut gue lebih bagus daripada versi sebelumnya di Realme. Sama juga dia itu punya warna yang lebih vibrant, dan juga gue rasa fokus ke objeknya tuh lebih gampang dibanding Realme 5. Nah terus untuk si foto low light-nya, ini sebenarnya HP-HP 3 jutaan tuh foto-foto low light-nya nggak beda jauh. Dia tuh punya kualitas foto yang cenderung terang, yang pastinya terang banget, detail yang cukup oke, dan juga warna yang natural. Dan untuk si selfie kameranya ini pastinya Realme salah satu brand terbaik untuk selfie kamera. Ini kualitasnya tuh menurut gue udah bagus banget lah, nggak usah diraguin. Punya detail yang super sharp, warna yang vibrant, dan juga background exposure yang cukup bagus. Dan untuk si video recording, kalau misalnya kita ke kamera, terus kita ke video, dan ke settings, scroll ke bawah, di sini bisa kita lihat bisa nge-record sampai resolusi 4K di FPS 30 atau 1080p 60 fps. Tapi untuk sampelnya gue bakal record di resolusi 4K 30 fps. Jadi ya, check it out guys. Oke, jadi video recordnya pakai resolusi 4K 30 fps. Bisa kita lihat jalanan kelihatan kosong. Dan kalau misalnya nilai stabilisasinya gimana, sama overall kualitas, dynamic range-nya. Dan ya. Next untuk si gaming performance-nya. Ini juga biggest upgrade dari versi sebelumnya. Dia sekarang udah pakai MediaTek Helio G90T dan fabrikasi sebesar 12 nm. Ini disebut gaming chipset juga sama si MediaTek. Jadi nggak usah diraguin lagi. Buat main game berat kayak Honkai Impact atau Call of Duty Mobile, ini bisa dimainin dengan lancar banget. Gue coba tes main game Call of Duty Mobile, itu bisa dimainin di settingan high dengan frame rate maksimum, mantep banget. Dan overall gameplay kerasa super smooth dan stabil. Terus ditambah lagi juga layarnya yang responsif banget. Itu tuh ngebuat gaming experience jadi sangat-sangat enjoyable. Dan yang gue suka juga ini HP-nya nggak cepet panas, which is very nice. Sama halnya juga untuk main game rhythm kayak Bandori, ini nggak ada touch delay ataupun audio delay. Berkat si layar yang refresh-nya tinggi dan response time yang cukup cepat juga, ini nggak ada touch delay ataupun audio delay. Jadi ya, overall ini gaming performance-nya solid banget, bagus banget untuk harganya. Next, untuk si UI experience-nya, Realme itu pakai Realme UI yang pastinya sekarang udah pisah sama ColorOS-nya Oppo yang berbasis Android 10 yang paling baru. Tapi ya, untuk pemakaian sehari ini enak banget. Dan gue bisa bilang experience-nya tuh mirip-mirip kayak pakai HP flagship. Berkat layar 90Hz dan chipset yang powerful, buka tutup aplikasi, multitasking, semua kerasa smooth banget dan sangat responsif. Ya memang refresh rating itu salah satu hal yang nggak bisa kelihatan di video. Dan kalian harus coba sendiri. Tapi gue bisa bilang ini refresh rate 90Hz itu benar-benar beda banget dengan 60Hz. Dan yang terakhir untuk DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat yang pastinya udah buat Final 1, jadi nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai Full HD. Nice. Dan yang terakhir, mari kita bahas si battery life-nya. Dia itu punya baterai yang lumayan besar, sebesar 4300 mAh, yang support fast charging sampai 30 watt. Dan menurut gue untuk pemakaian sehari-hari ini udah bagus banget.
Buat kalian yang takut layar 90Hz bakal ngedrain baterai, kalian nggak usah takut. Karena ini ketahanan baterainya bagus banget. Realme 6 bisa tahan sampai 2 hari sekaligus dengan pemakaian enteng yang pastinya hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Terus untuk screen on time-nya, kalau misal kita ke galeri, gue udah screenshot. Yap, di sini bisa kita lihat ini screen on time-nya impresif banget. Di baterai sisa 20% gue bisa dapat SOT sebesar 11 jam dan 7 menit. Mantap banget. Terus untuk charging speed-nya ini juga cepet banget, gak kalah mantapnya. Gue ngecas dari 0%, bener-bener 0, sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam pas. Bener-bener cepet. Jadi ya, untuk battery life juga ini bagus banget. Tapi ya mungkin cuma segitu aja reviewnya, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Oke, jadi untuk konklusinya sendiri, menurut gue, walaupun Realme 6 tuh harganya jauh lebih mahal dibanding versi sebelumnya si Realme 5, tapi dengan fitur-fitur yang dikasih seperti chipset yang lebih powerful, kamera yang lebih bagus, dan yang paling gue suka itu si layar 90Hz-nya yang mantep banget, HP jadi kerasa smooth banget, ngebuat Realme 6 jadi sangat worth it di harganya. Terutama buat kalian yang ingin upgrade dari versi sebelumnya, Realme 6 bakal jadi lompatan yang paling besar menurut gue. Yang mungkin untuk kelemahannya ini hanya dari headphone jack aja, yang audionya menurut gue jelek banget. Tapi ya itu bisa jadi hanya unit gue aja, mudah-mudahan hanya unit gue aja. Selain itu, menurut gue Realme 6 HP yang cukup solid di harganya. Seperti biasa juga, kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga klik notifikasi bell, jadi kalau misalnya gue upload video, kalian langsung turun notifikasi instantly. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.